Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Wijaya dengan NIM 2412006, mahasiswi dari Universitas Mulia Balikpapan, Program Studi Teknologi Informasi. Pada video ini, saya akan melakukan wawancara sebagai bagian dari penelitian mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Penelitian yang saya lakukan mengangkat tema kesehatan masyarakat dengan topik stunting yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai upaya pencegahan stunting di Posyandu sebagai dasar penyusunan penelitian menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. Selanjutnya, saya akan melakukan wawancara dengan narasumber. Halo Ibu. Halo juga. Oke, boleh Ibu perkenalkan nama lengkap Ibu dan jabatan Ibu di Posyandu? Nama saya Ibu Sri Muhartini sebagai Ketua Posyandu Melati di RT 35, 36, dan 34. Sudah berapa lama Ibu menjadi kader Posyandu? Saya menjadi kader Posyandu sudah 19 tahun. Posyandu ini berada di wilayah mana Ibu? Posyandu saya berada di wilayah Baru Ilir. Oke. Dilanjutkan dengan adapun kegiatan Posyandu biasanya dilaksanakannya kapan ya Ibu? Kami melaksanakan Posyandu di setiap tanggal 9 atau tanggal 10 di setiap bulannya. Apa saja kegiatan yang dilakukan saat Posyandu berlangsung? Penimbangan, ada penyuluhan, juga pemberian makanan tambahan, juga pemeriksaan kesehatan dari usia 0 sampai lansia. Siapa saja yang biasanya datang ke Posyandu, Ibu? Dari semua siklus hidup, dari bayi balita, remaja, dewasa, terus lansia, semuanya datang ke Posyandu setiap hari. Oke. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan stunting? Stunting itu adalah keadaan gagal tumbuh pada anak. Dilanjutkan, apakah di wilayah Posyandu ini masih terdapat balita yang mengalami stunting? Ada Mbak. Untuk bulan ini ada 1 orang di RT 35 khususnya, dan di RT 36 1 orang. Jadi 2. Menurut Ibu, apa penyebab stunting yang paling sering ditemukan di wilayah ini? Selain dari faktor gizi, yaitu dari lingkungan, Mbak. Jadi dari penanganan limbahnya, entah itu dari pembuangan air atau dari kebersihannya itu kurang. Oke Ibu, dilanjutkan lagi ya Ibu. Program apa saja yang dilakukan Posyandu untuk mencegah stunting? Selain dari makanan tambahan, kita sering mengadakan edukasi ke sasaran stunting. Program mana yang paling sering dilaksanakan Ibu? Pemberian makan tambahan. Dari semua program tersebut, mana yang menurut Ibu paling efektif? Yang paling efektif itu dari ini Mbak, pola asuh. Dari pola asuh. Jadi istilahnya kita, walaupun kita memberikan makanan tambahan, tapi bila dalam keluarga itu pola asuhnya salah, tetap juga salah. Akhirnya makanan bergizi yang kita berikan itu tetap tidak memenuhi atau menaikkan berat badan si anak tadi. Karena itu tadi kita cara masaknya tuh salah, otomatis nggak ada gizinya sudah. Oke. Lanjut ya Ibu. Ya. Apa kendala yang paling sering dihadapi kader Posyandu? Kendalanya itu tadi, bila kita mengadakan kegiatan Posyandu atau kita mengadakan penyuluhan, itu masyarakat tuh susah untuk datang, walaupun kita sudah memberikan undangan dari beberapa hari sebelumnya. Itu harus kita jemput lagi, masih kita nunggu lagi, begitu. Jika harus memilih satu program yang menjadi prioritas dalam pencegahan stunting, program apa yang Ibu pilih? Programnya pemberian makanan tambahan, Mbak.
Oh, itu yang penting ya, Ibu. Yang penting. Mm-mm. Tapi kita harus ini mendampingin terus. Takutnya kan nanti kita berikan makanan tambahan sudah sesuai dengan gizi yang diperlukan. Ternyata anak itu tidak menghabiskan, Oh, iya. malah nanti yang lain yang menghabiskan. Otomatis kan yang si stunting ini nggak bakalan keluar dari stuntingnya. Iya, benar. Oke, Ibu. Lanjut, Ibu. Menurut Ibu, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan prioritas program tersebut? Mulai dari efektivitas, biaya, kemudahan pelaksanaan, dukungan masyarakat, jangkauan sasaran, serta keberlanjutan program. Yang utama yaitu dukungan program. Kemudian dari masyarakatnya sendiri juga untuk seperti modal untuk kita membuat PMT tadi, Mbak. Iya, seperti itu, Ibu. Oke, Ibu, ini beberapa pertanyaan terakhir. Apa harapan Ibu agar angka stunting di wilayah ini dapat terus menurun? Harapan saya yaitu dengan memberikan kesadaran yang tinggi kepada orang tua yang mempunyai bayi atau balita ataupun calon pengantin. Nah, ini yang utamanya kan dari calon pengantinnya, Mbak, dari stunting ini. Bila stunting itu anemia ataupun pasangan calonnya nanti itu merokok, nah itu harus hidup sehat dulu. Jadi diperiksa dulu, baru kalau memang sudah semuanya itu negatif, baru si calon pengantin ini siap untuk hamil. Menikah dulu boleh, tapi harus kesehatannya harus dijaga dulu, dibersihkan dulu semuanya itu. Baru bisa hamil. Nah, itu otomatis jadi hamil itu hamil sehat. Oke, baik. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan informasi dan Sama-sama, penjelasan yang telah Ibu Mbak. jelaskan. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Halo, Ibu. Boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama lengkap Ibu dan jabatan. Baik, nama saya Betty Wahyuningsi. Saya sebagai penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Balikpapan Barat. Oke, sudah berapa lama Ibu menjadi petugas penyuluh KB? Berapa lama ya? Sekitar 10 tahun. Ibu bertugas berada di wilayah mana? Untuk saat ini saya memegang Kecamatan Balikpapan Barat sebagai koordinator. Kemudian wilayah yang saya pegang itu ada 3, Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Margasari, dan Kelurahan Karyangau. Oke. Kita membahas tentang stunting ya, Ibu. baik. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan stunting? Stunting itu paling gampangnya adalah pendek atau kerdil. Nah, jadi kondisi di mana seorang anak itu kekurangan energi kronis dari mulai dia kecil kalau untuk stunting. Oke. Menurut Ibu, apa penyebab stunting yang paling sering ditemukan di wilayah ini? Kalau di wilayah Balikpapan Barat ya, kebanyakan itu dari pola asuh orang tua dan dari nutrisi, atau juga ada juga yang dari sanitasinya yang kurang. Itu bisa mengakibatkan anak itu tumbuh menjadi anak yang beresiko stunting. Jika tidak diobati atau tidak ditangani secara tepat, itu bisa mengakibatkan anaknya menjadi stunting. Apakah ada cara untuk mencegahnya, Ibu? Mencegahnya bisa, itu dengan dimulai dari memberikan gizi yang seimbang pada saat seorang wanita itu dari remaja. Jadi penanganannya itu dari remaja, karena seorang remaja khususnya yang wanita itu nanti kan akan menikah kemudian akan hamil dan melahirkan seorang anak. Nah, jadi penanganannya itu dari remaja putri. Biasanya kalau untuk program pemerintah yang sekarang ada pemberian tablet tambah darah itu untuk mencegah anemi dari remaja putri, sehingga nanti mereka melahirkan anak yang tidak beresiko stunting. Dari semua program tersebut, mana yang menurut Ibu paling efektif? Kalau program dari yang program pemerintah semuanya ya, Iya. Mungkin itu dari yang pemberian tablet tambah darah itu bisa. Kemudian saat ini kan program pemerintah juga ada yang namanya pemberian makanan tambahan kepada anak yang beresiko stunting. Tapi lebih efektif jika pemberian PMT itu diberikan kepada anak yang berusia kurang dari 2 tahun. Karena kalau misalnya anak di usia kurang dari 2 tahun itu untuk mengejar keterlambatan
perkembangan dan pertumbuhannya itu bisa cepat. Oke Ibu, lanjut ya Ibu. Apa kendala yang paling sering dihadapi Ibu? Kendala yang dihadapi itu tentunya dari pihak keluarganya sendiri, dari orang tuanya. Jadi kadang dari pemerintah itu kan banyak kayak sudah programnya Mbak ya. Kemudian kami di lapangan itu sudah ada kader yang memberikan edukasi. Kemudian ditambah tadi juga ada pemberian makanan tambahan. Terus kembali lagi ke orang tuanya. Kadang sudah kita edukasi, kemudian sudah kita berikan makanan, tapi anak itu kan lebih banyak di rumah dengan orang tuanya. Jadi kembali lagi ke orang tuanya bagaimana memberikan makanan yang bergizi kepada anaknya. Jadi kadang misalnya ada beberapa orang tua yang mungkin kalau misalnya anaknya nggak mau makan, ya sudah, nggak mau makan ya sudah gitu. Nggak ada, oh gimana ya supaya anak saya ini mau makan gitu. Ini makanan yang seharusnya memang porsinya itu untuk sekali makan si anak, itu bagaimana ini harus habis. Nah kadang banyak juga orang tua yang agak kurang peduli terhadap itu. Kemudian sama ini penimbangan di posyandu. Nah itu penimbangan di posyandu kadang juga banyak masyarakat itu yang masih tidak peduli, masih kurang peduli lah, bukan tidak peduli, kurang peduli bahwa oh posyandu itu penting loh ternyata gitu. Banyak yang ya ibu kader itu masih jemput bola nih pada saat posyandu gitu kan, udah diumumkan ayo posyandu hari ini jam segini, tapi ternyata banyak yang tidak datang. Akhirnya ibu-ibu kader itu juga harus jemput bola. Itu masih banyak Mbak di masyarakat kita. Oke Ibu, menurut Ibu apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan prioritas program tersebut, mulai dari efektivitas, biaya, kemudahan pelaksanaan, dukungan masyarakat, jangkauan sasaran, ataupun keberlanjutan program. Yang mana kendala yang menurut Ibu paling sering? Kendalanya ini dari untuk program ya? Iya Ibu, betul. Kendalanya mungkin apa aja tadi Mbak? Ulang. Ada efektivitas Ibu, biaya, kemudahan pelaksanaan, dukungan masyarakat, jangkauan sasaran, dan keberlanjutan program. Mungkin dari biaya, terus dukungan masyarakat, sama keberlanjutan program. Oke Ibu, pertanyaan terakhir Ibu, apa harapan Ibu agar angka stunting di wilayah ini dapat terus menurun? Harapannya sih saling berkolaborasi ya Mbak ya, antara pemerintah, terus Mbak kader sama masyarakatnya. Karena program itu nggak bisa jalan kalau misalnya kita nggak sama-sama mengerjakan. Jadi kalau cuma hanya pemerintah aja yang gencar, oh program ini nih, tapi masyarakat di bawahnya juga tidak mendukung, itu program tidak bisa jalan. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas informasinya. Ya, sama-sama Mbak. Sekian wawancara dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.